umurnya masih muda. Beliau guru SMP 17 Pak Kiai Gufron Bisri MZ ya. Gufron yang kalau dengan kenal Kiai Tegal ya. Ya, Kiai Tegal. Nah, ini barusan beliau dipanggil oleh Allah SWT. Umurnya lebih muda daripada Om Jojo, baru sekitar 46 tahun. Tapi Allah sudah menentukan beda. Pengennya sampai Lebaran, tapi ternyata kontraknya hanya sampai malam 23 Ramadan. Ini sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa dengan adanya peringatan nuzulul Quran, kita akan belajar kembali kepada produk istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa produk istimewa kita? Adalah manusia. Manusia kita itu bukan produk bapak ibu. Bapak ibu itu cuma dolanan tok. Iya, betul ya. Loh, bapak ibu itu cuma dolanan tok. Nah, buktinya apa? Buktinya ada pasangan suami istri tapi tidak punya anak. Ya, isok dolanan tapi orang ini anak. Nah, ini Allah memberikan produk istimewa, namanya manusia. Manusia sekarang dengan zamannya Nabi Adam itu beda. Zamannya Nabi Adam itu umurnya 1500 tahun. Mungkin hitamnya umatnya Nabi Adam itu usia 85 tahun. Kira-kira bisa bayangin koyo. Nek ono wong kok dihitan umure 85 tahun. Luar biasa. Nah, gue selalu kotor-kotor. Lah kita itu dikasih oleh Allah ibaratnya hanya Rasul 63 tahun. Umurnya sangat-sangat pendek. Tapi Allah memberikan kado istimewa. Apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kalau kita ketemu dengan Ramadan dan betul-betul mengamalkan, kita ketemu dengan Ramadan, satu Ramadan kita sudah masuk malam Lailatul Qadar. Berarti umur kita ditambah, ketemu ibadah dalam malam Lailatul Qadar, usianya menjadi 83 tahun, 1000 tahun. Nah, 1000 bulan. Nah, kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar 10 kali atau sampai 30 kali selama kita hidup, maka kita berarti termasuk umat yang paling panjang usianya, panjang nilainya, bukan panjang umurnya. Alhamdulillah. Makanya manusia umatnya Rasulullah ini diistimewakan dengan Ramadan. Ya. Di dalam Ramadan bukan karena puasanya, tapi Ramadan istimewa karena satu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tidak ada yang disebutkan oleh Allah kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menyebutkan bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita pengen menjadi orang yang istimewa, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Halo, sudah bisa baca Quran? Oleh bayung bajeni lolo loba wong mati ora obah yen obah bocah yen urip galuh ibadah Allah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah. Ojo mikire mau kerja toh, semua ada batasannya. Maka kita harus imbang. Doa yang sering kita baca bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu disuruh imbang. Dunia harus bahagia, akhirat harus bahagia. Karena kita tidak mungkin muda selamanya, tidak mungkin hidup di dunia selamanya. Tapi kapan waktu, mau tidak mau, senang tidak senang, pasti kembali kepada Allah Subhanahu. Sekarang masih muda, ya, masih muda, alhamdulillah. 5 tahun ke depan sudah rodo-rodo nom, ya, tambah tua meneng, punya anak 1 sudah mulai berkurang lagi, ya. Makanya ketika kita belum menikah itu namanya pandangan hidup, ya. Pandangan hidup, memandang apapun bisa hidup, ya. Tapi kalau kita sudah menikah bukan pandangan hidup, ya, apa? Harus pegangan hidup, ya. Ya Allah. Nah, perubahan terus menerus sampai kalau sudah punya cucu, orang itu harus namanya perjuangan. Lalu apa? Berjuang untuk hidup, ada uang, tapi kita dilarang oleh dokter, Pak, mohon maaf, nggak boleh makan daging kambing, nggak boleh makan ini. Ya. Sudah mulai dilarang oleh tim kesehatan kita. Ini menandakan bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Maka satu PR kita adalah harus bisa membaca Al-Quran, walau grotan gadul. Nek grotan gadul kan lumayan, ilang grotannya tinggal gadul, gitu. Yang penting semangat baca. Punya semangat untuk baca, yang sudah bisa ayo belajar membaca, yang ngajari temannya terus seperti itu. Yang kedua, kita harus tahu makna apa yang kita baca, bertahap. Kita baca Fatihah, kita tidak dituntut untuk hafal Quran 30 juz, tapi harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Harus bisa baca surat Al-Fatihah dan harus hafal Al-Fatihah. Mengapa? Karena syarat sahnya sholat harus bisa baca Al-Fatihah. Yang lain silahkan, ada modelnya subro, nek sholat ini mesti langganan. Rakaat pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kafirun. Duhur yo kono, malaikat wis apal nek subro nek sholat mesti Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Yuk sah enggak? Sah, asalkan Fatihahnya betul. Tapi semakin banyak hafalannya itu semakin baik. Karena inilah bekal kita untuk menghadap Allah kelak. Karena bekal yang paling banyak adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, makanya
Al-Quran itu istimewa. Kalau kita mau memahami Al-Quran, maka manusia ini akan menjadi manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah, seorang santri matur sama kiai, "Kek nyuwun sewu, saya itu maca Quran tapi ora pati ngerti. Percuma saya baca tapi nggak tahu maksudnya." Terus dia itu matur, "Coba kamu ambil air pakai keranjang sampah ini. Ambil air pakai keranjang sampah, kamu lari ke sana kemari 10 kali. Silakan bawa." Santri itu nurut, ambil air. Sampai 10 kali tidak ada satu tetes pun air yang terbawa dengan keranjang sampah tadi. Tapi saking mengatakan, "Coba kamu lihat keranjang sampah yang kamu masukkan ke dalam air 10 kali, kira-kira ada perubahan apa tidak? Tambah kotor apa tambah bersih? Tambah bersih." Artinya walau kita baca Quran tidak tahu arti, itu masih punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman kita kok hidup kok tidak membaca Al-Quran. Apalagi kalau sekarang ya Allah mudahnya luar biasa, HP kita cukup bisa kita download aplikasi Al-Quran, kita baca, tidak usah pakai wudhu ya, kita baca ini ya, tidak pakai wudhu. Terus bagaimana nilai pahalanya? Memang kalau baca Quran tidak berwudhu itu nilainya kecil. Kalau baca Quran ada wudhunya nilainya besar. Satu hurufnya itu 10 kebaikan di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan 700 kebaikan per huruf. Subhanallah. Bahkan dalam hadis diterangkan bahkan lebih banyak sesuai dengan tingkat keikhlasan orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Ternyata dengan baca Quran ini akan menjadikan hidup kita tenang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana